Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Shalom Tuhan. semuanya, pagi semua. Haleluya. Kita berjumpa kembali di Morning Devotion hari ini. Yes. Dan saya percaya bahwa sepanjang minggu ini, hari-hari ini kita boleh terus mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami damai sejahteranya yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang, kami menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami kepada satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
hari yang luar biasa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Cinta-Mu tidak terbatas, cinta-Mu tidak tertandingi, cinta-Mu tidak tergantikan. Engkau datang ke dunia demi cinta-Mu kepada kami. Engkau lahir ke dunia demi cinta-Mu bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Nyatakan firman-Mu bagi kami, karena kami tahu firman-Mu lah yang akan terus menguatkan kami. Firman-Mu lah yang akan terus mengajar kami. Firman-Mu jugalah yang akan terus mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Urapi hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu. Biarkan sungguh-sungguh benih firman itu jatuh di tanah yang subur, dan setiap perkataan yang keluar itu adalah perkataan-Mu. Hikmat-Mu ada bagi hamba-Mu ini. Hamba-Mu hanyalah saluran untuk setiap umat-Mu boleh dikenyangkan, dipuaskan, mengerti bagian yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya kasih tema Never Ending Love, ya, cinta yang tak pernah habis. Haleluya. Natal bicara tentang kasih. Natal bicara tentang bukti cinta Tuhan yang begitu luar biasa bagi umat manusia. Natal tidak hanya bicara tentang keselamatan, itu yes, pasti. Tetapi Natal adalah bicara bagaimana satu-satunya jalan yang harus diambil oleh Sang Putra di dalam nama Yesus itu. Dan jalan itu Dia ambil hanya karena cintanya kepada setiap kita. Amin. Makanya itu dalam kita merayakan Natal tahun ini, ingatlah betapa Dia begitu mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan izinkan saya berkata, setiap hari wajah-Mu ada di dalam pandangannya Yesus. Amin. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Tapi saya pakai ayat ini karena saya suka sekali juga. Saya memakai ayat ini untuk tema hari ini dalam kita merayakan Natal di bulan Desember ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kedatangan yang pertama bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Dia begitu mencintai setiap kita. Makanya tadi di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena apa? Begitu besar kasih Allah. Hari ini sadarilah, bertobatlah, dan lihatlah dirimu begitu dikasihi oleh Allah. Amin. Mengapa Yesus harus lahir? Karena Tuhan sangat mencintai dunia. Makanya Yesus harus lahir. Kisah kelahiran Yesus bukan hanya tentang bayi yang lucu, bukan hanya tentang orang-orang baik, Maria dan Yusuf maksud saya. Bukan hanya juga bicara tentang persembahan orang-orang Majus. Bukan hanya bicara tentang lahir di kandang, bukan hanya itu. Itu memang sebuah cerita yang sangat menarik dan itu yang terjadi. Bagaimana ada orang-orang bijak yang melihat bintang tentang kelahiran Yesus. Ada para gembala-gembala domba yang mendapatkan berita kelahiran Yesus. Ini sebuah kisah yang sangat menarik dan yang sudah terjadi.
Tetapi saya mau mengingatkan kepada semua kita bahwa kisah Natal adalah pesan yang paling penting di dalamnya, yang bisa diterima oleh semua orang adalah ketika kasih Tuhan dinyatakan bagi setiap umat manusia. Apakah Yesus hanya datang buat setiap kita? Saya percaya Yesus datang untuk semua orang. Dan tentunya semua orang harus bisa mengalami percaya kepada Yesus supaya bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi saya mau berkata bahwa Natal adalah sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia. Dan pesan itu disampaikan dengan sebuah kata-kata yang sangat jelas sekali. Kata-kata itu berkata, aku mencintaimu. Haleluya. Jadi Sang Pencipta itu begitu mengasihi kita. Jadi ketika kita merayakan Natal, dengarkanlah suara Tuhan di dalam hatimu yang mengingatkan setiap kita, anakku, aku selalu mencintaimu. Untuk itu dalam momen Natal ini, mari rayakan momen Natal ini dengan sebuah pengertian. Yang pertama, rindukan selalu jamahan cinta Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang berdoa kita rasa biasa. Kadang-kadang kita berdoa kita gak ngerasain apa-apa. Coba ingat kembali bagaimana awal mula kita di dalam Tuhan. Awal mula kita begitu terima Yesus, kita begitu semangat. Terkadang satu kata baru kita ucapkan dalam doa, kita udah langsung mendapatkan jamahan Tuhan. Kita menangis, ya, kita merasakan hati kita bergetar, padahal baru satu kata yang kita ucapkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada jamahan cinta Tuhan. Makanya itu di dalam kita merayakan Natal tahun ini, saya mengajak semua umat Tuhan, ayo, kalau engkau rindu akan jamahan cinta Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku merindukan jamahan cintamu kembali. Yes, itulah pesan Natal. Apa artinya keselamatan kalau gak ada cinta? Justru karena Yesus begitu mencintai kita, makanya dia menyerahkan dirinya, lahir ke dalam dunia ini. Dia direndahkan. Dia harus mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Dia harus disalah mengerti. Dia harus mengalami situasi kondisi yang secara manusia seharusnya dia gak terima karena dia raja loh. Tapi dia harus menerimanya karena pada waktu itu dia merendahkan dirinya. Hanya untuk apa? Membuktikan cintanya kepada setiap kita. Untuk itu, ayo rindukanlah jamahan cinta Tuhan. Suara lembutnya berkata, aku mengasihimu apa adanya. Aku menerimamu apa adanya. Aku akan memberkati engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan meluputkan engkau. Rindukan jamahan Tuhan. Rindukan cintanya Tuhan menguasai kehidupanmu. Saya masih ingat ketika kita awal jatuh cinta, menggebu-gebu sekali. Ya, kalau perlu ya pagi, siang, sore, malam kita ketemu terus, bersama terus. Karena apa? Karena kita cinta. Kadang-kadang kita sama Tuhan karena sebuah rutinitas yang kita terus-menerus kita lakukan, kita mulai gak lagi merindukan jamahan Tuhan. Padahal saya percaya setiap kali kita berdoa, di situ Tuhan sangat rindu untuk menjamah kita. Makanya itu hari ini saya mau katakan, mintalah supaya Tuhan menjamah engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gak ada kasih lagi yang lain. Ya, gak ada kasih yang lebih besar daripada yang Yesus berikan. Gak ada kasih yang lebih hebat daripada yang Yesus berikan. Gak ada kasih yang bisa menandingi kasihnya Yesus. Gak ada. Rindukan jamahan cinta Tuhan. Engkau cukup membuka hatimu. Engkau cukup berkata, Tuhan, jamah aku Tuhan.
Aku mau mengalami pribadimu lebih lagi. Aku gak mau yang lain. Aku hanya mau pribadimu Tuhan. Saya percaya ketika kita membuka hati kita, kita berkata seperti tadi, Tuhan akan begitu menjamah kita secara luar biasa. Bahkan saya percaya jamahan Tuhan itu akan begitu lembut, engkau bisa rasakan. Pertanyaannya, mau gak? Enggak. Karena kadang-kadang pikiran kita mempengaruhi tindakan kita dan juga pengertian kita. Kita berkata, sudahlah. Banyak orang anti lagi sama jamahan Tuhan. Banyak orang hanya mau mengejar pengajaran. Padahal sesungguhnya pengajaran yang kau terima itu belum tentu akan bisa membuat engkau kenyang. Tapi saya percaya jamahan Tuhan akan bisa membuat engkau kenyang. Ditambah pengajarannya benar. Wow, udah. Ya, betul-betul kenyang. Amin. Jadi jangan cuma kejar pengajaran, tapi kejarlah juga jamahan Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja, mereka cuma pengen apa? Dengar pengajaran, ya, apalagi pendetanya si A, si B, wah keren ini. Tapi mereka hanya fokus kepada pengajaran. Mereka menyampingkan hadirat Tuhan yang harus mereka alami. Makanya itu hari ini rindukan jamahan cintanya Tuhan. Engkau cukup membuka hatimu. Yang kedua, cintailah Tuhan dan bukan berkatnya Tuhan. Amin. Banyak kita ngejar berkat. Kita semua butuh berkat. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat sukacita. Kita semua butuh berkat. Tapi jangan kejar berkatnya. Kejar Tuhan, cintai Tuhan. Jangan cintai berkat. Karena firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, ya, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Untuk itu, ayo jemaat Tuhan, stop main-main. Kadang-kadang kita lebih mementingkan harta benda daripada Tuhan itu sendiri. Makanya itu di dalam perayaan Natal kali ini Tuhan mengingatkan kepada saya untuk apa? Ayo cintai pribadi Tuhan dan bukan hanya berkatnya. Orang yang hanya mencintai berkat, maka dia akan menjadikan Tuhan cadangan. Tapi kalau orang mencintai Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan karena dia tahu bonus dari Tuhan itu adalah berkat. Berkat bisa habis, tapi Tuhan tidak pernah habis. Pilihan ada pada kita. Kadang-kadang kita memang harus dihajar dulu untuk kita mengerti, oh iya gue harus cari Tuhan nih, gue harus cinta Tuhan nih. Ada banyak yang harus seperti itu. Ada bahkan yang sampai hanya bisa terbaring baru dia sadar, oh iya ya. Dia baru sadar ketika dia hanya bisa terbaring saja. Padahal sesungguhnya ketika kita mendapatkan Tuhan, kita ini mendapatkan segalanya. Amin. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan, dan saya gak pernah bosan untuk berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, nah itu loh. Carilah kerajaan, cintailah Tuhan, dapatkanlah Tuhan, kejarlah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kau butuh damai sejahtera, cintai Tuhan, kau mendapatkan damai sejahtera. Kau butuh kesembuhan, cintai Tuhan, maka akan ada kesembuhan. Engkau butuh apa lagi? Sukacita, cintai Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sukacita. Haleluya. Yang ketiga, yang gak kalah pentingnya juga adalah apa? Praktekkan kasih kita kepada sesama. Jangan jadi seperti laut mati yang hanya bisa menampung, tapi jadilah seperti danau Galilea. Dia menerima dan dia mengalirkan. Praktekkan kasih kepada sesama. Kasih di dalam nama Yesus sudah diberikan kepada kita. Kasih yang sempurna, kasih yang gak bersyarat, kasih yang walaupun kasih
agape, kasih yang betul-betul luar biasa. Ya, itu sudah diberikan kepada kita. Maka tugas kita adalah mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Maka itu gak ada kata mata ganti mata, gigi ganti gigi, gak ada. Yang ada adalah apa? Walaupun kamu mengkhianati aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu memfitnah aku akan tetap mengasihi kamu. Walaupun apapun yang lain yang jelek-jelek, kita tetap melakukan yang baik. Itulah kasih. Di hari-hari terakhir ini kita harus terus mempraktekkan kasih. Dan saya mau mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, kalau bisa Alkitab kita itu diperes, maka saya percaya hanya akan ada satu kata yang akan muncul, yaitu apa? Kasih. Karena emang seluruh isi firman Tuhan, Alkitab kita itu bicara tentang apa? Kasih. Yesus lahir karena kasih. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan berkata bertobatlah. Yesus menyembuhkan orang. Yesus mengusir setan. Itu semua karena apa? Kasih. Yesus menyerahkan nyawanya karena apa? Supaya keren. Nah, justru dia dipermalukan di atas kayu salib. Tapi dia melakukan itu karena apa? Karena kasih. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia masih menampakkan dirinya kepada 40 orang murid lebih bahkan. Kenapa? Karena apa? Karena kasih. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk kita gak mempraktekkan kasih kalau kita betul-betul putra putri daripada Sang Bapa di dalam nama Yesus. Kalau kita berkata, Pak aku gak bisa mengasihi Pak. Oh, mungkin engkau gak hanya harus melihat KTP-mu yang Kristen, tapi engkau harus melihat dirimu di dalam di depan cermin. Dan engkau harus berkata, betul gak ada Yesus dalam diriku. Karena kalau ada Yesus dalam dirimu, maka engkau bisa tetap mengasihi semua orang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah apa? Cintai Tuhan dengan kesungguhan yang nampak di dalam perbuatan. Cintai Tuhan dengan kesungguhan yang nampak di dalam perbuatan. Artinya apa sih? Jangan omong doang. Perbuatan harus selaras dengan ucapan. Ucapan harus selaras dengan perbuatan. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus berkata, sia-sia kita punya segalanya tapi kita gak punya kasih. Amin. Ya buat apa? Kita punya segalanya tapi kita gak punya kasih, buat apa? Dan kasih itu harus dinyatakan lewat perbuatan. Jadi hari ini di dalam kita merayakan Natal, mari alamilah never ending love. Dan bagikan itu kepada keluargamu, kepada rekan-rekanmu, dan kepada semua orang yang kau kenal. Biarkan lewat perbuatanmu, lewat hidupmu, orang bisa melihat Kristus. Ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa buat setiap kita. Mari berdoa. Bapa yang baik di dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu. Firman sudah ditaburkan. Biarkan firman itu yang berkuasa mengubahkan di dalam nama Yesus. Firman yang berkuasa itulah yang akan Tuhan membuat setiap umat-Mu mengerti bagian mereka dan menghidupi bagian yang harus mereka hidupi. Berkati sepanjang hari ini dalam mereka beraktivitas. Yang sakit Kau sembuhkan, yang butuh penghiburan Kau hibur, yang butuh kepastian Kau berikan kepastian, yang butuh Tuhan berkat-berkat materi Kau berkati mereka di dalam nama Yesus. Biarkan hati mereka terus tertuju kepada Tuhan. Biarkan mereka siap memikul salib-Mu. Mereka mau terus berbuah. Mereka siap menjadi berkat. Mereka menjadi saluran-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Ada ketenangan nyata dalam diri setiap umat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Tuhan berkati.